Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku, Toren Abu Ganim, atau yang biasa dipanggil Oleh atau Toren, terserah kalian mau panggil apa. Karena biasanya teman aku panggil aku Oleh. Oke, jadi aku adalah seorang mahasiswa Politeknik IDN, jurusan UI UX Designer. Jadi pada video kesempatan jadi pada kesempatan kali ini aku bakal ngebahas tentang UI UX lagi ya. Tapi ini agak lebih berbeda. Jadi di sini aku bakal ngejelasin, mungkin agak panjang ya. Jadi tolong buat kalian jangan bosen-bosen dulu, karena buat kalian yang ingin belajar. Tapi terserah sih. Tapi saya sarankan buat kalian yang ingin benar-benar belajar, benar-benar dengerin penjelasan saya, karena saya mungkin nggak bakal buat kayak video sepanjang ini lagi gitu. Mungkin video ini bakal jadi berpart-part. So langsung aja. Jadi tema topik jadi topik pada malam hari ini adalah hierarki visual. Mungkin kalian kayak nggak asing gitu ya sama hierarki visual. Tapi buat yang asing, kayak kalian tahu nggak sih apa itu hierarki visual? Jadi kayak kalian pernah nggak kayak membuka aplikasi dan langsung tahu harus klik tombol mana, kayak langsung tanpa mikir panjang, kayak kalian nggak usah perlu mikir lagi kayak karena sesimpel itu gitu. Jadi itu karena hasil dari visual hierarki yang baik. Jadi visual hierarki itu apa? Visual hierarki itu adalah seni mengarahkan mata pengguna agar fokus ke informasi yang paling penting. Kayak contoh, jadi kalau bahasa simpelnya sih kayak eye catching ya. Jadi kayak kita langsung notice gitu, kayak wah kontras banget nih informasi, kayak langsung mata kita langsung tertuju ke desain atau apapun informasi tersebut gitu. Nah, dalam UI UX ini hal ini krusial karena kita ingin pengguna menemukan apa yang mereka cari dan cepat. Ya kan, kayak contoh aja, kita pasti sebagai pengguna itu kan kayak nggak suka ya. Contoh, saya diposisikan sebagai pengguna, saya kan pasti kayak nggak suka kayak bertele-tele kan. Ketika saya buka aplikasi, saya ada tujuan tertentu dan saya tidak mau ya justru kemana-mana nanti. Saya ingin fokus, misal contoh online marketplace atau ya marketplace. Ketika saya lihat-lihat ya saya ingin membeli barang, saya ingin cari barang. Saya nggak mau tiba-tiba malah diajak main game atau mereka mengadakan diskon atau harus apa interview segala macem, atau malah ngisi-ngisi formulir review atau apa. Ya saya ingin fokus beli barang doang. Sama kayak visual hierarchy ini. Jadi kita kayak fokus. Jadi kita tahu harus ngapain ketika kita membuka aplikasi gitu. Nah, di sini juga adalah definisi. Oke, saya akan bahas pada awal ini kita akan bahas definisi visual hierarchy ya. Jadi visual hierarchy kan adalah cara mengatur elemen desain sehingga pengguna tahu mana yang harus dilihat dulu, kayak mana yang harus dinotis lebih dulu gitu kan. Dan juga ini pasti sangat penting dengan tujuan mengarahkan perhatian, mengurangi kebingungan, dan memudahkan pengambilan keputusan. Jadi kayak contoh kamu bayangin ketika kamu buka suatu aplikasi, tiba-tiba kayak kamu bingung gitu harus ngapain, kamu nggak tahu harus ngapain, padahal kamu tujuannya ya pada awalnya buka aplikasi itu karena suatu tujuan kan. Pasti kayak contoh, ketika saya membuka misal saya membuka Play Store lah, saya ingin download sesuatu, tapi saya malah bingung ini di mana search engine-nya, ini di mana kayak kategori gamenya atau apapun aplikasinya di mana kategorinya. Saya nggak bisa lihat ratingnya gitu. Jadi kayak bingung gitu, kayak harus ngapain, masa harus lihat terms dulu gitu kan, harus lihat tutorial dulu di YouTube bagaimana cara mengaplikasikan aplikasi ini, kan nggak mungkin. Nah ya, inilah pentingnya visual hierarchy guys. Bagaimana caranya kita memfokuskan suatu objek atau suatu informasi kepada user secara langsung gitu kan. Nah, kayak contoh sederhana, kayak coba kamu bayangin halaman web jika tombolnya beli sekarang. Jika tombol kayak contoh itu call to action ya, kayak beli sekarang dibuat lebih besar, berwarna kontras dan letakkan di tengah, maka otomatis mata kita tertarik ke sana dong. Kayak contoh ketika kita buka website nih, contoh. Kayak contohnya kita ambil dari website Google deh. Google kan kayak tulisan Google-nya itu kan gede kan ya. Kayak di atas search engine itu kan Google gede gitu kan, kayak fokus tertuju gitu. Apalagi search engine juga. Nah, search engine juga di tengah gitu kan. Kayak bukan icon, dia lebih kayak ke elemen tombol buttonnya itu. Search engine itu kan kayak di tengah ya. Jadi kita kayak ketika kita buat Google, kita udah tahu, maksudnya kita bisa nyari itu, maksudnya kita bisa mulai dengan langsung mengklik search engine itu, karena kan Google kayak mesin pencarian kan, kayak search engine gitu. Jadi kita bisa langsung tahu apa tujuan kita, maksudnya bagaimana kita mencapai tujuan kita tersebut gitu kan. Kayak contoh ketika Google tadi, kita bisa langsung fokus untuk mencari tahu informasi apa yang ingin kita ketahui gitu. Nah, dan juga pentingnya visual hierarchy ini adalah mempercepat pemahaman. Jadi pengguna bisa mengerti alur informasi. Jadi kayak nggak bertele-tele itu lagi. Jadi kita bisa cepat paham gitu apa yang disampaikan atau apa yang
mereka tawarkan, maksudnya apa yang aplikasi ini tawarkan kepada kita, dan juga mengurangi beban kognitif. Jadi kita nggak perlu cari-cari, jadi kita nggak perlu pakai otak, jadi user tuh nggak perlu pakai otak yang berlebihan untuk apa ya, kayak nggak perlu ya kayak nggak perlu memikir keras lah. Kayak contoh, masa kita mau beli barang nih di marketplace, masa kita harus mikir dulu ini, aduh tombolnya di mana ya, masa harus buka YouTube dulu, atau malah les dulu yang konyolnya. Kita malah kayak private dulu, oh gimana nih cara mau tutorial membuka aplikasi tersebut gitu, malah ada kelasnya, itu kan kayak konyol banget ya. Nah, dan juga mendingan konversi. Jadi tuh call to actionnya lebih kelihatan gitu. Jadi kayak hal yang kontras itu lebih kelihatan gitu kan. Kayak lebih banyak diklik. Nah, dan juga membuat pengalaman natural. Jadi mata pengguna diarahkan secara halus tanpa paksaan. Jadi kita kayak ya naluri mata kita aja. Kan mata kita ini suka sesuatu yang menarik ya. Jadi kayak ketika ada sesuatu yang menarik, kita langsung kayak tertuju gitu kan dengan hal tersebut. Kayak contoh analoginya kayak kita baca koran nih, judul utama kan besar tuh, headline tuh besar ya. Nah, subjudul kecil tuh. Nah, isi beritanya paling kecil. Nah, kita langsung tahu berita mana yang paling penting tanpa baca semuanya. Jadi kayak contoh coba kamu bayangin ketika kamu baca koran, terus ukuran tulis teksnya itu sama semua tuh gimana coba? Kayak ini mana judulnya, ini mana yang berita ininya, misalnya kayak pembahasan berita lah, kayak ini tuh mana narasumbernya, mana ininya, kan sama semua gitu. Jadi kita nggak bisa bedain kan. Beda dengan kita membedakan hal tersebut. Misalnya headline-nya kita atur teksnya atau fontnya lebih besar, jadi kan kita bisa tahu nih, oh judulnya ternyata lagi bahas ini ya, oh gitu. Nah, itu mempermudah user guys dalam mengaplikasikan apa yang kita desain gitu. Dan juga prinsip-prinsip di sini, dan juga visual hierarki ini ya punya beberapa prinsip juga. Seperti yang pertama itu ukuran atau size. Jadi elemen lebih besar terlihat lebih penting. Kayak contoh judul utama yang lebih besar daripada paragraf, tombol CTA atau call to action itu lebih besar daripada link biasa. Nah, hati-hati nih, terlalu banyak di elemen justru bikin desain berisik. Seperti yang aku jelasin di video yang lain. Jadi desain itu harus sederhana guys, dibuat seminimalis mungkin, sesederhana mungkin, agar pengguna itu nggak kesusahan. Kayak contoh, ketika kita malah pengen membuat sesuatu yang menerapkan hierarki visual, kayak kita pengen contoh tombol call to actionnya kontras, maksudnya kayak kita tuh maksudnya user tertuju gitu ke situ. Justru kayak misal kita malah buat satu full, misalnya frame website itu kayak full CTA semua nih, misalnya kayak CTA ada 5, beli sekarang, itu kan kayak aneh ya, kayak annoying gitu kan, kayak aneh banget. Itu mah kayak spam, malah jatuhnya kayak spam ya. Nah, di sini penting juga nih di ukuran ini. Makanya kita harus menerapkan prinsip sebelumnya kan, kayak kesederhanaan itu tadi. Nah, dan juga ukuran ini kan penting. Kayak contoh apa yang harus gede, maksudnya apa yang harus ditonjolin, apa yang enggak. Contoh kayak tadi di penjelasannya kayak headline atau CTA yang lebih gede daripada link biasa. Nah, sekarang kita lanjut ke warna atau kontras. Ya warna lah, color gitu. Oke, sebentar. Nah, jadi warna ini penting banget ya. Karena warna cerah dan kontras itu kan menarik perhatian ya, kayak, wih beda nih dari yang lain nih gitu. Dan juga call to actionnya biasanya juga menggunakan warna yang menonjol dari elemen lain gitu, kayak nggak sama button-button lain gitu kan. Dan juga pastikan kontras teks dan background cukup untuk keterbacaan. Jadi nggak kayak samar gitu. Kayak contoh, ketika backgroundnya putih, masa teksnya malah krem gitu kan, kayak samar gitu, kayak susah gitu kan ngelihatnya, kecuali kalau ditambah stroke atau ditambah shadow, atau ya kembali lagi ke penyesuaian warna, lebih baik seperti itu. Kayak contoh nih, itu kan di pintu kayu ada apa itu, kayak handuk berwarna merah gitu ya, itu kan kontras banget ya, kayak ini krem terus merah gitu, itu kan kayak mungkin kalian langsung notice gitu kan kalau itu handuk gitu loh. Maksudnya nggak samar gitu kan, langsung ke notice. Sama aja kayak warna ke kontras dalam konteks UI UX ini. Jadi usahakan warnanya kontras tapi masih senada, ngerti nggak? Kayak kontras tapi nggak yang full color banget gitu loh. Kayak contoh warna hitam dan putih, contoh kayak warna biru muda dan putih, itu kan rada kontras kan. Nah, itu juga sangat penting banget nih dalam menerapkan visual hierarki ini. Dan yang ketiga, tipografi. Nah, tipografi ini penting banget guys. Jadi gunakan perbedaan ukuran dan ketebalan font untuk menciptakan level informasi. Kayak
kayak H1 kayak H1 tuh judul utama, H2 tuh subjudul, body text konten utama. Jadi konsistensi